Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan keberkahan salawat itu berlipat-lipat pahalanya, yang dikatakan menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan syafaat buat kita. Mudah-mudahan keberkahan di mana di ba'da maghrib, setelah melaksanakan salat maghrib wajib fardu maghrib, kita berkumpul dalam perkumpulan yang insyaallah manfaat. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin mataan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan semua hadirin di Masjid Jami Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan ini masjid menjadi wasilah kita dalam beribadah kepada Allah, menjadi wadah kita dalam segala perkumpulan khairiyah kebaikan. Mudah-mudahan antum semua digobul hajat, diberi sehat afiah badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbus salihin, cinta kepada orang-orang soleh. Cinta itu dari asal kata hub, cinta, bahasa Arabnya hub. Habib itu berarti yang dicinta. Muhibbu salihin, cinta kepada orang soleh ini hubungan baik kita kepada satu kebaikan. Hubungan baik kita kepada suatu kebaikan. Tawadu termasuk. Kalau kita mendekat kepada orang soleh berarti kita tawadu. Rendah hati, ya, rendah diri. Di suatu orang kepada seseorang yang soleh menurut kita. Jadi cinta kepada orang soleh ini yang menyambungkan hati sampai kita bersilaturahmi kepada orang soleh yang sudah dikubur. Jadi melatih kita untuk tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil Rasul oleh sahabat, Nabi dari nunduk. Kepala Rasulullah dari wajah Nabi, kepala wajah Rasul nunduk. Begitu dipanggil wahai Rasul, langsung wajah Nabi ini ke wajah orang yang manggil. Itu diantara akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang seantero alam dunia ini Allah perintahkan untuk memuliakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, dengan adab. Orang soleh, aqimus shalah, orang yang mendirikan salat,
dan mempunyai akhlakul karimah kepada sesama. Orang dikatakan soleh, menjalankan hak-haknya Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, terus kita mengibadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita ini soleh. Dan seorang yang soleh menghubungkan dirinya dengan orang yang soleh dengan apa? Mencintai orang-orang yang soleh. Berkumpul berjamaah ketika sholat maghrib, berkumpul berjamaah ketika sholat isya, berkumpul berjamaah ketika sholat subuh, terus 5 waktu. Tanda orang itu muhibbus salihin, cinta kepada orang soleh. Jadi wudu, terus sembahyang. Ketika seorang munfarid sholat sendiri, ketika seorang itu yang diajarkan untuk kita ini alaikum bijamaah, disuruh kita berkumpul berjamaah dalam sholat itu, menjadikan seorang itu dari tetesan yang air wudhu yang terbuang itu cahaya di akhirat nanti. Lah bayangkan andai kata seorang di dunia ini munfarid sholat sendiri, surut cahayanya, nggak seterang orang yang ketika selama hidup di dunia ini umur 25 tahun 30 tahun, terkadang umur nggak ada yang ngerti, sampai umur 70 tahun, sampai meninggal. Hasil begitu di akhirat terlihat. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa akan terlihat mereka itu satu kumpulan gaum yang bercahaya di belakang barisan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan apa? Karena selama di dunia mendekat hubbu salih, muhibbus salihin, mereka cinta kepada orang-orang soleh. Ada guru ngaji, ya, ada ustadz yang ngajarin seorang itu jadi ngerti sholat dari Al-Quran. Diambil surah-surah di belakang itu Quran, juz 30 atau juz amma, ada surah-surah pendek di situ. Di akhir-akhir itu kebetan Al-Quran, muawwidzatain paling akhir di Al-Quran itu ngerti, diajarin sama guru ngaji. Huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, terus pinter, fasih, bisa baca Al-Quran, terus baru ngerti bab toharoh wudu, terus ngerti bab sholat, takbiratul ihram, segala macam, sampai akhir hayat husnul khotimah, soleh, karena guru ngaji, orang yang ngajarkan kita huruf-huruf alif ba ta sa jim ha ho sampai itu ya, terus yang memahamkan, menghubungkan kita kepada kebaikan itu Al-Quran itu 30 juz. Kenapa? Karena dikatakan ini hidayah, ini petunjuk yang Allah berikan kepada seorang itu karena muhibbus salihin, karena kecintaannya kepada orang-orang soleh. Nggak ada orang soleh langsung soleh, nggak ada. Ada tapi jarang. Kalau di kitab Marakil Ubudiyah, Imam Ghazali dikatakan itu dalam kitab Marakil Ubudiyah, laduni itu karomah bil ikhtiar, karena usaha. Jadi orang ngelamun terus apa segala macam, ngomong sendiri apa segala macam, itu bukan jalan mendapatkan ilmu yang sifatnya gaib, tapi apa ikhtiar, belajar,
Itu yang menjadikan seorang itu dikatakan Abu Hamid Imam Ghazali dalam Bidayah, di matan Bidayah Marakil Ubudiyah, kalam Syekh Nawawi Al-Bantani, apa dikatakan? Seorang karena usahanya berusaha langsung spontan, karena usaha Allah buat ngerti ilmu yang bukan diajarin manusia. Karena dia belajar menuntut syariat, terus ia dapatkan tarekoh, terus ia wujudkan hakikat dari syariat yang dipelajarinya. Amal-amal perbuatannya bertarekohlah dalam ahlu sunnahnya, sampai menjadilah seorang fulan, misal Hasan, Ali, ahlu sunnah wal jamaah, karena ikhtiar usaha. Andai kata Allah hilangkan matahari, pasti Allah hilangkan. Tapi kurang bib. Terus malam dan siang, terus gunung-gunung itu Allah hancurkan. Ngerti bib? Yaumul Jum'ah, ketika kiamat. Nah, iya. Matahari ini bakal ndak ada. Siang dan malam akan nggak ada. Allah akan hancurkan itu yaumul Jumat. Kiamat kubro, bukan kiamat gubro, pakai kaf, kubro, kiamat besar. Kalau gubro, kuburan. Azabul gubro, azabul kubur, azab kubur, pakai qaf. Tapi kiamatul kubro pakai kaf. Tutup semua. Itu huruf-huruf itu sudah nggak menyelamatkan lagi, udah selesai hidup. Terus orang yang meninggalkan dunia ini masuk ke alam barzah, selesai urusannya dengan dunia. Terus yaumul ba'ats, setelah tutup selesai dunia, babul kiamah, penjelasan tentang kiamat misal. Terus apalagi terus sabar. Bagaimana kita nahan amarah sampai nafsu itu menjadi lawamah, antara baik dan buruk, sampai menjadi nafsu itu mutmainnah, bisa meredam fulan atau fulanah, lelaki atau perempuan itu hawa nafsu, sampai terus khusyuk bab tumaninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ngerti bahwa azzikir di sana Al-Qur'an bib, azzikir di sana ilmu pengetahuan bib. Wa ya'rifu, yang ngerti. Salat terus dikerjakan, setiap salat terus berkumpul, dia bersebelah dengan qaum sholihin, karena Allah ridho. Tapi sedang orang yang diberi Allah murka, temennya ya jalanan, temennya jauh dari sajadah, temennya dusta. Idza hadatsa kadzab, idza wa'ad akhlaf, idza tumina khan. Terus menjadi munafikun karena meninggalkan salat. Ini munafik, berarti menjauh. Laisal muhibbu shalihin, bukan orang yang cinta kepada orang yang saleh. Menjadi orang itu nifak, tinggal di hatinya. Penyakit kotoran-kotoran tinggal di hati. Kenapa? Karena jauh dari orang yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat seorang yang saleh, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan, disuruh kita nyebut, berzikir, bersolawat, istighfar, zikrul anbiya, yang merupakan zikru jawarih, ibadah anggota badan ini, gobliyah, ba'diyah, fardunya salat.
tumaninah dalam mengerjakan sholat, tuzakiru untuk kita beribadah ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan seorang itu kepada seorang yang soleh, bukti Allah ridha kepada kita. Jadi di saat kita terlepas dari orang-orang baik, Allah sedang ngintai kita. Kita mau dikasih sesuatu bala, musibah. Bagaimana caranya, Bib? Langsung itu ambil air wudhu, kita sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu. Langsung mendekat kita kepada orang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang Allah perintahkan sampai ayat ini solawat. Dibawa Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ada iman di hatinya, ada kekuatan batiniyah, zahiriyah. Ya pasti kalau batinnya kuat, pasti matanya, pasti telinganya, pasti tangannya, segala macamnya berkah. Kenapa? Karena dia punya batin kuat. Karena Allah pun angkat, Allah jadikan yang dimana Allah amar perintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima, disuruh salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Lah orang ninggalkan sholat, wallahi demi Allah, taruhkan sholat, di akhirat nanti pincang kakinya. Kenapa, Beb? Oh ya Allah, itu orang ketika seorang yang soleh masuk ke dalam masjid, ia gunakan itu kaki kanan, sedang dia tinggalkan masjid. Loh, Beb, kok masalah? Belum wudu sudah dipermasalahkan. Belum tentu orang ridha kepada perbuatan kita. Allah mutali' ala kulli sarair. Allah ni apa yang dipikirkan kita semua manusia sak dunia, Allah ngerti. Makanya jangan suka ngerendah-rendahkan orang. Gak boleh. Orang itu diciptakan Allah khalaqal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya. Yang ngomong Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak prerogatif. Gak bisa diganggu, gak bisa diapa-apakan sama sekali sampai yaumil kiamah, sampai gak ada zaman udah. Wa awalu wa akhiru wa dhahiru wa batinu. Segala awal yang mengawali Allah, segala akhir yang mengakhiri Allah. Allah jadikan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahluqa Adam. Bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Terus Allah katakan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus manusia-manusia itu dia bangun masjid. Dia bikin majelis-majelis taklim. Dia hidupkan agamanya Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Selalu diperhatikan Allah. Begitu akhir, begitu ajal seorang muhibbus salihin akan dituntun amal soleh selama ia ibadah di dunia sampai ke alam barzakh. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis riwayat Rasul SAW, ketika seorang itu saleh, gak ditanya selain daripada salatnya, yang dipertanyakan Allah salatnya bagaimana. Begitu amal itu disambut malaikat munkar nakir. Allahumma ja'alna minal khair, amin. Mudah-mudahan kita Allah jadikan hamba yang soleh, yang begitu masuk ke alam barzakh dijamu malaikat munkar nakir. Lah, Bib, kok enggak dijamu Rasulullah, Bib? Nabi Muhammad ruh, Nabi Muhammad qulubuna, hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang ngerti syahadat,
dihadirkan, disebutkan ketika syahadat, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadatain, ditarik roh di sana Rasulullah. Terus disambut malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir sampai Siratal Mustaqim, malaikat Malik alaihi salam. Terus sampai ke pintu surga, belum ketemu malaikat Ridwan alaihi salam. Itu hati kita, ruh kita, kecintaan kita. Sayyidul Mutawaddi'in, penghulu semua orang-orang saleh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Rasulullah. Maka Nabi mengatakan wailun mimman la yarani, akan mendapatkan wail, celaka. Rasulullah bilang ayakama atau halaka, wailaka apa? Halaka, wail sama celaka, atau wail itu wailun, ada satu lembah di neraka jahanam hanya karena wajah Rasulullah. Berarti sujud, kita posisi sujud paling begitu sampai ke bawah itu pengabdian kita kepada Allah, digandeng Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Ali Khalid Qassam, Sayyid Ali Khalid Qassam, wali min auliyaillah, zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Husain, ketika salat at-tahiyat akhir, selalu setiap at-tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah di hadapan Sayyid Ali Khalid Qassam menjawab salam Sayyid Ali Khalid Qassam, alaika salam ya Ali Khalid Qassam. Saking Nabi nuntun, amama, wara'a, di depan, di belakang Rasulullah. Berarti muhibbus salihin, kecintaan kita kepada orang-orang soleh ini yang menyebabkan kita dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat duduk di sebelah Rasulullah. Sahabat mimpinya sahabat kepengen nanti di surga kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mimpinya kita karena tabi'in kepingin ketemu sahabat, kepingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mimpinya kita karena sesuatu ridhallah, ridhal walidain, keridhaan Allah, keridhaan orang tua kita. Terus apa? Qaumul salihin, salafun salihin, orang-orang soleh sependahulu kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan seorang itu yang agem sholat, yang soleh, yang banyak sujud, nggak pernah ninggalkan yang fardu, terus menjalankan apa yang sunnah dengan sempurnanya ibadah. Rasul katakan almar'u ma'aman ahab, kepada sahabat, kepada semua orang-orang soleh, bahwa mereka itu kita harapkan pertolongan orang-orang soleh itu untuk menyelamatkan kita, menolong kita, karena mereka mendapatkan pengkhususan dari kalam hadas Rasul yang dikatakan itu sunnah Rasulullah. Akan berkumpul dengan siapa? Almar'u ma'aman ahab. Rasulullah mengatakan akan berkumpul dengan siapa kita, dengan apa yang kita suka, dengan apa kecintaan kita. Alhamdulillah yuhibbu salih. Alhamdulillah, andai kata kita cinta kepada orang soleh, seperti yang Allah katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, katakan kepada umat, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka akan Allah berikan itu kecintaan, dan akan karena kita ittiba' li Rasul, ngikutin Rasul, Allah akan berikan kecintaan dan Allah ampunkan dosa. Ini paling susah. Istighfar, salawat istighfar, salawat istighfar, salawat istighfar, untuk mendapatkan jannah, pasti surga. Pasti mengharapkan surga, pasti 100% manusiawi.
pasti manusia kita ini muslim, mukmin, iman, sholat, pasti mengharapkan surga. Nauzubillah, nggak mungkin kepengen neraka. Ketemu malaikat panas, ribuan kali panas, api-api di dunia. Terus ketemu munkar nakir, azabul kubra, azab kubur. Terus apa segala macam rasa khauf, ketakutan kita di dunia bukan wali. Apalagi terus banyak apa segala macam maksiat. Nah, maksiat apa? Maksiat tinggalkan sholat dia ketinggian. Maksiat tinggalkan sholat, masih orang punya kelebihan ini. Maksiat ninggalin sholat ini luar biasa. Maksiat ini maksiat yang nyata. Apa nipu segala macam ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kenapa istighfar itu guna istighfar? Ketika istri Rasulullah, istri Nabi ngomongin Rasulullah, turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Istri Nabi, bukan kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikuatkan itu ayat, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatan fil qurba. Bait al-Mustafa, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Lah itu orang-orang saleh yang menghubungkan diri kepada kebaikan. Ila mawaddatan fil qurba. Terus Allah suruhkan kita untuk menjauh dari api neraka dengan kita mendekatkan diri kita kepada al-qurba di sana, Rasulullah wa ahlu baitih, Nabi dan keluarganya, termasuk ilmu ini Al-Quran ini jadi syafaat nanti dikubur. Salat begitu rukuk sujud, bentuk hati kita nih merendah, tawadu. Dikatakan Habib Sekhan bin Ali Asgaf, Pasuruan, Jawa Timur, al-alamah at-tawadu minal ma'rifah. Tawadu ini sebab orang dilihat Allah, ma'rifat kepada Allah. Karena kalau kita wali min auliyaillah, ro'a Rasul, melihat Rasulullah manam dalam keadaan bermimpi, Allah yang menjadikannya. Berarti ma'rifah, orang yang ketika ibadah, Allah yang buat dia salat, mengerjakan ibadah, Allah perintahkan. Kenapa? Sebabnya keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kitanya selama di dunia mendekat kepada khairiyah, termasuk muhibbus salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Terus Allah katakan, disuruh Rasulullah, karena istri-istri Nabi ngomongin Nabi, yang maksud Allah kepengen Nabi jangan berhenti minum madu. Karena Rasul ini memang beban ya, dan Allah rahmat Allah Nabi sesuatu yang pantas diletakkan segandeng dengan Allah di masjid Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Terus apa lagi? Semua kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berada di belakang barisan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus bersyukur. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Terus dikatakan setelah ayat itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sampai Allah pun bentukkan nur ketika awal zaman, ketika qabla yakhluqa Adam, dikatakan Al-Hafidz Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, nuran nabiyyikum Muhammadan. Allah jadikan cahaya Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW berbentuk cahaya. Maka Nabi katakan, aku cahaya. Nabi Muhammad mengatakan, aku cahaya dulu. Qabla yakhluqa Adam, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam. Kok ngerti Rasulullah? Syekh Abdul Qadir Jilani, raja walinya Allah, keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, semua rasul Allah subhanahu wa taala, sampai Nabi Allah Adam awal lunas. Pertama manusia Nabi Allah Adam. Tapi Rasul Sayyidul Bashar. Dari semua manusia
sifatnya An-nas, al-insan sama bashar ini lain. Lah Rasulullah sudah Nabi dikatakan memiliki sifat basyariyah, kemanusiaan yang luar biasa, dan apa? Basyaru lakal basyar. Masih bukan manusia biasa. Lah itu yang kita ikuti. Kenapa kita cinta kepada orang-orang soleh? Karena ajaran itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak kurang-kurang orang Islam. Orang menjadi soleh nggak susah. Wallahi demi Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tinggal diuji sabar. Waktu azan langsung wudu. Begitu baca doa amin. Begitu apa segala macam sesuatu yang manfaat ambil. Dan apa lari ketika ada sesuatu yang enggak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.